Hai Sobat Adia, permasalahan sampah merupakan masalah klasik yang sampai saat ini masih memerlukan kesadaran bersama untuk menguranginya. Ini bukan hanya menjadi masalah di Indonesia secara nasional, tetapi merupakan masalah dunia secara global. Di Indonesia saja, jumlah sampah mencapai 64 juta ton per tahun. Bahkan di bulan Juni tahun 2020, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Ibu Sri Nurbayan Bakar menyampaikan bahwa timbunan sampah di 2020 kira-kira mencapai 67,8 juta ton, dan ini masih ada kemungkinan untuk bertambah. Sementara di tahun 2019 juga mencapai kisaran 66-67 juta ton. Dengan jenis sampah terbanyak berupa sampah organik 60% dan disusul sampah plastik sebanyak 15%, sisanya merupakan sampah kertas, logam, kain, dan lain-lain. Walaupun persentasenya hanya 15% dari total sampah yang ada, namun sampah plastik merupakan jenis sampah yang tidak dapat terurai dengan sendirinya. Kalaupun terurai, membutuhkan waktu hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Ada lebih dari 1 juta kantong plastik yang digunakan dalam setiap menitnya, yang 50% diantaranya hanya digunakan sekali pakai. Dari angka tersebut, hanya 5% yang didaur ulang. Artinya masih begitu banyak sampah, terutama sampah plastik yang didiamkan tertimbun. Menghadapi semua ini, apa yang bisa kita lakukan? Berikut beberapa tips sederhana. Yang pertama dan yang terutama, tentu kurangi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai. Dengan mengurangi penggunaan tas plastik dan beralih menggunakan tas belanja reuse, kita sudah membantu mengurangi jumlah sampah di Indonesia. Salah satu langkah kecil yang jika dilakukan bersama-sama akan menjadi perubahan yang cukup besar. Kedua, membuat tempat sampah yang terpisah antara sampah organik, plastik, dan logam. Dengan ini, pembuangan sampah dapat dilakukan secara terpisah juga dan dapat memudahkan untuk melakukan daur ulang terhadap sampah-sampah tersebut. Ketiga, lakukanlah Setiap daur bulan ulang. fasilitas ini Saat memproses ini sudah ada 20.000 beberapa ton orang sampah atau logam, komunitas plastik, dan yang gelas. sadar dan Program daur melakukan ulang daur Kota New ulang York meminta sampah. warga memilah Namun harus sampah botol dan diakui, kaleng ke ini dalam belum wadah banyak yang terpisah melakukan. yang kemudian dibawa ke Sampah sini. organik dapat Namun didaur menurut ulang menjadi pengelola fasilitas pupuk, ini, pakan hanya ternak, 20% dan warga lainnya. melakukan daur ulang Sedangkan sampah sampah sesuai plastik aturan. dapat didaur ulang menjadi produk olahan yang bahkan bisa memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Homogeneous society. So I would say given those challenges, the city does quite well. Mesin yang dijuluki The Liberator ini merobek kantong sampah dan memilah isinya. Sampah logam ditarik oleh magnet dan diletakkan ke ban berjalan. Ada pula mesin yang memilah dan memecah sampah gelas. The ballistic separators have panels inside that are moving like this. Two-dimensional things get walked up the panels, like paper, plastic bags, where three-dimensional things like bottles and cans, they'll roll back down the panels. Then everything's going to go through optical scanners. Pemindai optik ini harganya $100.000, sekitar 1,3 miliar rupiah. Inilah pemilah sampah canggih yang mampu mengidentifikasi objek tertentu seperti botol plastik dan memilahnya ke ban berjalan yang sesuai. Sampah yang sudah dipilah dijadikan gundukan plastik atau logam seberat setengah ton yang kemudian dijual untuk bahan dasar pembuat botol dan kaleng. We're just making the earth a better place. That's just basically it, you know? We're helping each other survive. I think that's the best part. Selain itu, fasilitas ini menggunakan energi ramah lingkungan, termasuk panel surya dan kincir angin yang memasok 20% sumber tenaga operasional fasilitas ini. April lalu, Wali Kota New York Bill de Blasio mengumumkan akan lebih menggiatkan program daur ulang dan kompos kota metropolitan ini. Selain itu, New York juga telah melarang penggunaan wadah styrofoam dan berencana melarang kantong plastik. Tujuannya agar New York tidak menghasilkan sampah sama sekali, paling lambat tahun 2030. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.
Berikut beberapa contoh daur ulang sampah. Maga larva itu produsen dari protein yang sustainable, yang bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pakan ternak. Dan diproduksinya itu menggunakan bantuan teknologi, merupakan spesies dari serangga, yaitu black soldier fly. Jadi black soldier fly ini emang dikenal bisa mengkonvert sampah untuk menjadi makanannya mereka. Dan mereka itu tumbuh untuk bisa memiliki protein yang sangat tinggi, yang bisa digunakan untuk pakan ternak. Ini adalah salah satu metode daur ulang sampah dengan menggunakan sistem kompos.